Selanjutnya pemirsa, tim kuasa hukum Dewan Pers Hendrayana kritik beberapa poin yang terdapat dalam RUU KUHP. Menurutnya beberapa poin di RUU KUHP terdapat pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Terima kasih, Mbak. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang dalam program Dialektika TV-mu, tim kuasa hukum dan perundang-undangan Dewan Pers, Hendrayana menegaskan, kalangan pers harus mengkritisi dan menyikapi RUU KUHP yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Terhadap RUU Tim kuasa hukum Dewan Pers Hendrayana mengatakan ada 8 poin kekerabatan yang terdapat dalam pasal RUU KUHP. Menurutnya ada beberapa substansi pasal yang tidak perlu semestinya diatur. Menurutnya Dewan Pers sudah menyampaikan keberatan terkait RUU KUHP untuk ditunda, namun ide gagasan RUU KUHP terus dilakukan oleh DPR. Hendrayana menekankan ada beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Hendrayana meminta kepada pemerintah maupun DPR untuk menunda terlebih dahulu terkait RUU KUHP yang diagendakan RUU KUHP akan disahkan bulan Agustus mendatang. Menurutnya Hendrayana RUU KUHP yang sekarang belum mendapatkan berkas. Dirinya meminta adanya transparansi oleh pemerintah dan DPR dalam menyusun rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Gara-gara memberitakan wartawan tentang sebuah kitab Undang Hukum Pidana ini, kita melakukan berbagai upaya pemahaman RUU tersebut. Dewan Pers menyampaikan 8 poin keberatan terhadap RUU KUHP tersebut. Waktu 2019 bulan September kita sudah menyampaikan langsung kepada Ketua DPR waktu itu agar pengesahan rancangan Kitab Undang Hukum Pidana tersebut ditunda. Dan waktu saat itu memang berhasil kita menyampaikan itu. Namun demikian, kita akhirnya mengetahui pada tahun ini 2022 muncul lagi ide gagasan untuk mengesahkan rancangan Kitab Undang Hukum Pidana yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Ini yang menjadi kita agak kaget juga gitu. Karena apa? Kami di Dewan Pers melihat bahwa usulan yang kami ajukan pada 2017, 2019 itu tidak sama sekali diakomodir oleh baik pemerintah maupun DPR. Bahkan beberapa konstituen dari Dewan Pers seperti AJI, PWI, dan IJTI dan berbagai komponen konstituen organisasi pers sudah menyampaikan masukan tersebut. Namun sayang sekali pihak DPR maupun pemerintah tidak mengakomodir usulan yang kami ajukan. Ini mencatat ada beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasikan karya jurnalistik di situ. Nah, kita lihat bahwa yang sekarang ini tahun 2022 itu kurang lebih ada 12 pasal ya yang kita kritisi bersama konstituen Dewan Pers. Undang-undang yang berlaku yang akan dibahas ini kami belum menemukan di dalam situs resmi DPR maupun di dalam kementerian terkait. Baik. Ini sebagai draft siluman kan, Mbak? Iya, betul. Kami waktu pertemuan dengan tim perumus meminta supaya itu ya secara resmi pihak pemerintah mengupload revisi Kitab Undang Hukum Pidana yang baru ini. Tapi sampai saat ini tidak ada. Kami memperoleh itu adalah dari rekan-rekan tim advokat revisi Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi kami melihat di sini tidak ada transparansi. Padahal jelas dalam tentang undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di situ disebutkan harus transparan dan membuka partisipasi publik dalam menyusun sebuah rancangan kitab undang-undang. Apalagi ini rancangan kitab undang hukum pidana ini adalah sebagai payung hukum dari keseluruhan peraturan kan. Jadi bukan hanya masalah tentang kebebasan pers, tetapi juga seluruh
tindak pidana diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Kami dari Dewan Pers dan komunitas pers mengharapkan, karena ini waktunya cukup singkat ya, nanti 3 bulan lagi Mbak terkait ini, kami meminta terutama dari Dewan Pers bersama konstituen juga, agar anggota DPR dapat memenuhi keterbukaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses RUU KUHP ini adalah dengan memberikan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka. Itu yang kami harapkan selama ini. Kenapa? Karena tanpa transparansi sebuah undang-undang itu akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang tidak memiliki konteks kemasyarakatan, atau dalam arti itu bisa menjadi bermasalah di kemudian hari. Selalu anggota Dewan bermakna kalau misalkan ini sudah disahkan, silakan nanti ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Itu bukan suatu alasan yang benar, tapi justru harus membuka ruang dialog dengan lapisan masyarakat, terutama kami dari komunitas pers dan Dewan Pers berharap sekali lagi kepada DPR untuk menerima kemasukan kami, mengakomodir pasal-pasal yang bermasalah ini untuk ditinjau ulang. Baik. Karena sangat berpotensi membahayakan bagi demokrasi yang pada gilirannya akan menghasilkan kekuasaan yang otoriter, tanpa kontrol, tanpa kritik, yang akhirnya masyarakat menjadi takut karena takut dipenjara dalam menyampaikan kritik maupun koreksi. Dan juga pers ini sekarang ada, tadi benar yang Mas Adi sampaikan, ada ketakutan karena ada pasal-pasal yang saat ini bisa berpotensi nanti menjadi ancaman di kemudian hari. Sehingga kami berharap ya DPR mari bersama-sama, duduk bersama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menerima masukan atau mengakomodir terkait dengan pasal-pasal yang menurut kami berpotensi mengancam demokrasi. Tim TVmu memberitakan. Di dalam situs resmi DPR maupun di dalam kementerian terkait.